Hutan di lereng Gunung Lemongan, Jawa Timur yang dulunya gersang, kini kembali rindang. Puluhan tahun, hutan gundul akibat pembalakan liar, alhasil wilayah di sekitar gunung kerap dilanda banjir. Pulihnya hutan Gunung Lemongan jadi wujud ketekunan kakek Daim, warga lereng gunung. Karena kan namanya hutan ya, ndak bersih kayak gini. Hidup atau tidak, gimana cara merawatnya gitu. Sedangkan saya cuman berdua sama istri, anak masih kecil. Istri itu bertanya, kok tanam pinang terusnya? Ya, pinang ini ndak diganggu sama hewan. Urusan untungnya saya ndak bilang, ndak tahu. Selama 25 tahun, kakek Daim berusaha mengembalikan fungsi hutan dengan menanam pohon pinang. Itu saya coba tanam berapa macam jenis tanaman. Ternyata yang tidak diganggu oleh hewan itu ya hanya pinang. Jadi saya pilih pinang. Hutan ini sering terbakar. Tiap tahunnya itu musim kemarau terbakar. Jadi musim hujan kebanjiran. Jadi bagaimana hutan ini bisa menjadi hijau. Jadi saya pilih tanaman mana yang tidak diganggu oleh hewan. Ternyata pinang inilah yang bisa tidak ada gangguan dari hewan. Keberhasilan kakek Daim menanam pohon pinang juga membawa berkah bagi warga desa. Jasa warga sering dimanfaatkan saat panen buah pinang. Atas aksi yang dilakukan kakek Daim tahun 2021 dan 2022, pemerintah menganugerahkan penghargaan Kalpataru kategori perintis lingkungan. Saya mendampingi Pak Daim waktu menerima Kalpataru ya dari Pak Presiden melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tidak mudah orang memilih seperti Pak Daim. Bertahun-tahun nanam pohon pinang yang mungkin dulu dianggap itu tidak masuk akal. Bahkan waktu itu banyak yang mencibir, hingga hari ini kita bisa melihat secara langsung hasil dari pohon pinang yang ditanam oleh Pak Daim. Saat ini, kakek Daim telah berhasil menanam ribuan pohon pinang di lahan seluas 14 hektar. Aksi kakek Daim menjadi bukti bahwa kebaikan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa menghasilkan perubahan besar bagi lingkungan. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur. Jerih payah kakek Daim menghijaukan kembali hutan di wilayahnya berbuah manis. Bagaimana perjalanan kakek Daim selama 25 tahun menjadi perintis lingkungan? Kita berbincang dengan Pak Daim dan Bupati Lumajang Thoriqul Haq. Selamat malam Pak Daim, Pak Thorik. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam hari ini. Ya, selamat malam. Pak Daim. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daim, bisa diceritakan 25 tahun yang lalu yang kemudian menggerakkan Pak Daim untuk memutuskan mulai menanam pohon pinang di hutan di sekitar tempat tinggal Pak Daim itu apa sih yang menggerakkan? Ya, saya melihat keadaan hutan itu gundul. Jadi saya kegiatan menanam. Sebetulnya pinang itu bukan pilihan saya, karena saya ini yang dipilih yang tidak diganggu oleh hewan. Jadi yang tidak diganggu cuman hanya pinang, yaitu ya pilihannya itu. Sebelum pinang menanam apa Pak Daim? Saya sebelum pinang menanam kopi nangka, durian, dan alpukat. Semuanya itu diganggu. Sama kijang, landa, dan kerah itu yang mengganggu. Waktu itu situasi hutan itu serusak apa sih Pak Daim? Berdampak langsung kepada Pak Daim ya? Iya, itu kerusakan itu musim kemaraunya itu sering terbakar, bahkan bisa tiap tahunnya terbakar. Jadi musim hujannya itu kedatangan banjir. Itu. Banjir.
Ya, Mhm. setelah saya nanam pinang itu nggak ada, sudah kebakaran, sudah lama selamanya seumur pinang itu. Seumur Pinang itu nggak pernah kebakaran lagi. Waktu banjir rumah Pak Daim juga kebanjiran karena hutannya gundul itu? Saya waktu kecil dulu umur saya masih belum usia itu. Mhm. Pernah kebanjiran, kedatangan banjir, pernah terjadi rumah warga itu terhanyut. Tapi Oke. zaman dulu itu ya tidak canggih seperti zaman sekarang. Mhm. Radio pun itu di dusun Berca itu nggak ada. Jadi Mmm. sulit kalau melapor itu jalan kaki. Jadi nggak ada orang tahu. Mmm. Bahkan kejadian itu ya kaget bagi warga yang Mhm. jadi korban itu. Mmm. Kami dengar Pak Daim Eh, juga jadi korban longsor ya? Di sekitar hutan itu? enggak, tapi Oh. hampir lah, hampir sedikit banjir itu mengena apa pemukiman warga. Karena Mmm. jalannya itu sudah memang ada jurang itu Ya. banjir banjirnya itu berbelok. Oh. Andaikan jalan banjir itu apa terhalang oleh apa material apa kayu-kayu yang dihanyut itu Mhm. bisa Mmm. menuju agak lurus kena Oke. pemukiman warga saya itu. Baik, 25 tahun yang lalu Pak Daim bergerak sendiri, berdua dengan istri, atau ada teman-teman yang lain untuk berupaya sama-sama melestarikan kembali hutan di situ, hutan Lemongan itu? Sebelumnya itu selama 7 tahun itu sendirian saya. Selama 7 tahun Ka- sendiri? iya, Oke. karena anak saya punya anak tiga, Mhm. yang dua ada di pesantren, yang satu menempuh pendidikan dari rumah. Yang istri saya itu menunggui rumah, cuman saya sendiri. Tapi kalau sekarang ya istri ikut juga merawat tanaman itu. Berdua saja atau ada lagi yang orang lain yang ikut membantu Pak Daim? Kalau orang luar sepertinya menanam atau merawat nggak ada. Kalau waktu panen ya banyak. Waktu panen banyak, tapi merawat dan menanam hanya Pak Daim dan istri ya? Iya, Pak Torik, jadi itu bantuannya dari pemerintah ada nggak untuk Pak Daim dan istri? Karena ini upayanya cuma berdua nih untuk bisa melestarikan lingkungan dan dampaknya luar biasa sekarang. Iya, jadi ini em, menjadi bagian dari konsep yang di Kabupaten Lumajang itu Mhm. menjadi pilot project nasional, yaitu perhutanan sosial. Mhm. Ada dua orang peraih Kalpataru dari Kabupaten Lumajang. Yang pertama dulu tahun 2019 namanya Pak Sucipto Ya, atau Pak Cipto. oke. Yang sekarang Pak Daim. Mhm. Kita di Lumajang ini memang 30% lebih hutan ya. Dan dulu hutan itu dengan berbagai macam problem dan dinamika masalahnya sering orang berhadapan dengan pengelola hutan atau perhutani. Nah, konsep itu tidak terurai bertahun-tahun. Nah, karena itu sekarang kita eh, menguatkan konsep perhutanan sosial supaya hutan tidak lagi face to face berhadapan antara masyarakat dengan hutan. Mhm. Jadi masyarakat terlibat sebagai pengelola hutan. Oke. Ini Upaya, ya. program yang ada di pemerintah Kabupaten Lumajang. Mhm. Nah, berkaitan dengan Pak Daim, tentu apresiasi kita ya. Saya beberapa kali berdialog dengan Pak Daim sebagai bagian dari apresiasi kita. Mhm. Termasuk salah satunya adalah dulu nggak kepikir bahwa pohon pinang itu akan menghasilkan income ekonomi. Tapi Ya. sekarang itu menghasilkan income ekonomi yang tidak sekedar Pak Daim, tapi masyarakat yang ada di Ya. sekitarnya. Itu, Mhm. Mbak. Mhm. Ada upaya lain dan diupayakan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang untuk membuat warga mengikuti nih jejak kakek Daim, karena kan tadi Pak Torik menyatakan Lumajang wilayahnya didominasi oleh hutan juga. Iya, mohon maaf Mbak, saya kepotong Bluetooth ini. Hmm. Sebentar, sebentar. Baik.
Sebelum sembari menunggu Pak Torik, saya ke Pak Daim. Pak Daim, sekarang ini kan sudah dampaknya luar biasa, bisa dikatakan Pak Daim sangat berhasil untuk kembali menghijaukan hutan di Gunung Lemongan. Untuk Pak Daim, apalagi mimpi yang belum tercapai untuk bisa membantu perekonomian warga sekitar? Ada lagi tujuan Pak Daim selanjutnya yang dalam waktu dekat? Ya, tentang itu ya sangat membantu pikir saya. Karena selain penghasilan dari Pinang itu, ya selain itu banyak. Ada mencari pelapahnya Pinang itu tiap harinya, dalam satu hari itu 2 kali. Dan lagi mencari sayur, di situ ya dapat juga. Berangkat dari tangan kosong itu pulangnya ya dapat penghasilan. Terbayang nggak sih Pak Daim ternyata apa yang Bapak lakukan 25 tahun lalu sendirian sekarang bersama istri bisa memberikan dampak luar biasa untuk warga sekitar? Iya, karena untuk warga sekitar itu ya sangat banggalah. Karena dulunya nggak ada. Ya. Ya menempuh jalannya itu sulit. Sepertinya sayur itu nggak ada sayur yang seperti itu dulunya. Baik. Tapi yang sekarang ini ada sayur yang jenis kayak gitu baru ada. Itu termasuk karena apa itu kenaungan tempat itu, lahan itu. Baik. Dulunya nggak ada. Baik, berkat upaya Pak Daim luar biasa tidak hanya melestarikan lingkungan atau hutan di Gunung Lemongan, tapi juga memberikan penghidupan bagi warga sekitar. Terima kasih Pak Daim. Terima kasih juga Pak Torik tadi sudah bergabung. Sayang ada kendala sini, tapi kami menghargai juga upaya pemerintah Kabupaten Lumajang untuk bisa mendorong perubahan dan juga mengikuti upaya yang dilakukan oleh Pak Daim melestarikan lingkungan di sekitar Lumajang. Terima kasih Bapak-Bapak.